Hai, nama saya Randy dari kelas 12 IIS. Di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang konflik Rusia dan Ukraina. Dan juga saya akan menghubungkannya dengan pelajaran yang telah saya pilih. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberitahu dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Pelajaran pertama yang akan saya hubungkan adalah ekonomi. Di pelajaran ekonomi saya akan menjelaskan 3 dampak yang muncul karena konflik antara Rusia dan Ukraina. Yang pertama, terjadinya inflasi. Ketegangan Rusia dengan Ukraina dapat membuat inflasi di beberapa negara memburuk. Jika minyak naik menjadi lebih dari $100 per barel, tingkat inflasi di Amerika Serikat secara tahunan bisa naik hingga 10%. Harga minyak yang tinggi tentu akan dibebankan kepada perusahaan hingga konsumen. Yang kedua, melambatnya pertumbuhan ekonomi. Konflik seperti invasi dan peperangan memang dapat mengganggu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikhawatirkan dapat terjadi invasi yang dilakukan Rusia. Amerika Serikat khawatir ketegangan antara kedua negara dapat memperburuk pemulihan ekonomi negaranya, memperburuk inflasi, dan meningkatkan ketidakpastian. Analisis mengemukakan apabila lonjakan harga minyak dunia menyentuh 110 US$ per barel, maka akan mengurangi PDB Amerika Serikat sebesar 1%. Yang ketiga, terjadi kemiskinan. Karena perang, banyak orang Rusia dan Ukraina pasti mengalami banyak kerugian seperti kehilangan tempat tinggal, pendidikan, dan juga pekerjaan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan pasti juga tidak memiliki penghasilan yang membuatnya menjadi miskin. Pelajaran selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pelajaran sejarah Minang dan sejarah Indonesia. Di pelajaran ini saya akan menjelaskan sejarah konflik Rusia dan Ukraina. Pemimpin Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, mengundurkan diri pada 25 Desember 1991. Pengunduran dirinya ini sekaligus tanda keruntuhan Uni Soviet. Sebelum pengunduran Gorbachev, tepatnya pada 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia pun bertemu untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet, sesuai aturan yang tertulis dalam konstitusi Uni Soviet. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de jure atau berdasarkan hukum dan diakui oleh komunitas internasional. Setelah Ukraina merdeka, hubungannya dengan Rusia mulai memanas saat Viktor Yushchenko terpilih sebagai presiden Ukraina pada 2005. Selama periode kepemimpinan Yushchenko, Ukraina cenderung mendekat ke Uni Eropa ketimbang Rusia. Hal inilah yang kian memanaskan hubungan keduanya. Hubungan keduanya lumayan mereda saat pemilihan umum 2010. Viktor Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina. Yanukovych adalah seorang yang didukung oleh Rusia dan menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Rusia. Puncaknya adalah pada Februari 2014 saat parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya. Pelengsaran Yanukovych menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Pendukung Uni Eropa berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina daratan, sedangkan pendukung Rusia berasal dari masyarakat dan politikus Crimea, sebuah semenanjung di kawasan Laut Hitam. Konflik Ukraina dan Rusia yang terjadi saat ini juga disebabkan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina tersebut semakin memicu ketegangan antara keduanya. Pelajaran terakhir yang saya jelaskan adalah PPKN. Ketika terjadi konflik antara kedua negara, pasti ada korban jiwa bukan hanya tentara, tetapi warga yang awam atau warga yang tidak bersalah dan anak-anak. Juga pasti terkena imbasnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia. Badan Hak Asasi Manusia (PBB) menuduh Rusia telah melakukan pelanggaran HAM yang masif selama invasi di Ukraina. Guna menghentikannya, Rusia diminta untuk segera melakukan gencatan senjata dan menarik seluruh pasukannya. Menurut Undang-Undang Indonesia, Rusia telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya, perang tidak membawa dampak yang baik, tapi memberi dampak buruk bukan hanya kedua pihak yang berperang, tetapi kepada semua pihak yang ada. Selesai sudah penjelasan saya, seperti hubunganmu yang selesai tanpa dimulai. Maaf jika ada salah kata, terima kasih.